Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Aba, Bu Sesmen. Mohon izin Pak Aba, kalau sudah bisa dimulai, kami izin untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak. Apakah diizinkan? Ya, dimulai aja. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Yang kami hormati, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan dalam kesempatan Recording in progress. Bapak Aris Windianto selaku Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN. Yang kami hormati Bapak Abbas Subagja, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Yang kami hormati Bapak Surya Hidayat, PLT Asdep Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Yang kami hormati pula Bapak Ibu JPT Pratama yang turut bergabung dalam media Zoom kegiatan pagi ini, serta para tamu undangan yang telah hadir dalam pertemuan pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita berkesempatan menghadiri sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan PPPK tahun anggaran 2024. Saya, Yoga Faisal, akan memandu acara pagi hari ini, sosialisasi kebijakan pada pagi hari ini. Mengawali kegiatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon izin hadirin sekalian untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, agar kiranya acara hari ini berlangsung lancar dan sukses, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak sambutan sekaligus arahan oleh Sekretaris Kementerian Pan-RB. Kepada Ibu Rini Widiantini, Ibu, waktu dan layar kami silakan kepada Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Kepala BKN yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Bapak PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Bapak dan Ibu pimpinan lembaga atau yang mewakili, serta hadirin yang saya muliakan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu pada hari ini telah hadir atau memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi persiapan untuk penerimaan ASN atau persiapan untuk khususnya untuk PPPK. Tentunya pada kesempatan ini marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri persiapan pengadaan ASN. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama mungkin kita perlu memahami bersama bahwa pengadaan ASN pada kali ini memang tujuannya ada dua hal, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Juga kita berharap ada peningkatan kualitas terhadap pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami memang melakukan pengadaan ini dengan secara seksama untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan harapan bahwa kita semua, para instansi pemerintah atau birokrasi kita, dapat memperoleh ASN yang mempunyai karakteristik pribadi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Juga kita berharap nanti para ASN, calon-calon ASN ini mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, dan memiliki keterampilan serta keahlian yang sesuai dengan perilaku jabatan. Yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya bahwa kita berharap bisa mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan untuk mengakselerasi fungsi dan tugas daripada organisasi. Nah, oleh karena itu mohon nanti di dalam proses seleksi hal-hal yang telah saya sampaikan tadi menjadi bagian yang diperhatikan betul oleh para instansi pemerintah agar tentunya bisa sekali lagi mengakselerasi fungsi dan tugas daripada organisasi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang sering Pak Menteri sampaikan bahwa pengadaan ASN itu dilaksanakan tentunya berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan perlu juga kami tekankan, tidak ada pungutan biaya di dalam proses seleksi ini. Jadi mohon nanti para Bapak dan Ibu bisa menyampaikan, mengkampanyekan bahwa proses pengadaan ASN ini tidak ada pungutan biaya. Jadi kita mari saling menjaga supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada PPK atau panitia seleksi instansi yang melaksanakan pengadaan ASN untuk segera mempersiapkan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai ASN, tentunya setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional yang dengan koordinasi dengan Panselnas. Kemudian yang kedua, segera mengumumkan pengadaan pegawai ASN itu secara terbuka. Yang ketiga adalah tentunya pelaksanaan seleksi administrasi terhadap lamaran dan dokumen kesehatan lainnya itu harus disesuaikan dengan dicek lagi sesuai dengan yang tercantum di dalam pengumuman. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pengadaan ini para instansi atau para panitia seleksi tentunya segera mempersiapkan sarana pelaksanaan seleksi, kompetensi, dan wawancara untuk pengadaan PPPK. Pengumuman hasil seleksi administrasi serta hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPK. Kemudian yang terakhir adalah usulan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk pengadaan PPPK jika diperlukan oleh Menteri kepada Pemban NB untuk mendapatkan persetujuan.
Jadi nanti secara detail akan disampaikan cara persyaratan ini oleh Pak PLT Deputi SDMA, bagaimana tata cara hal-hal yang akan dilakukan di dalam proses pengadaan ASN ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam pengadaan P3K tahun 2024 ini, pemerintah menyiapkan formasi P3K untuk pelamar non-ASN di instansi pemerintah. Formasi P3K disiapkan sebagai tindak lanjut daripada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Jadi sekali lagi bahwa sekarang formasi ASN yang sekarang dimaksudkan untuk menyelesaikan penataan tenaga ASN di lingkungan Bapak dan Ibu. Jadi kita memang punya kewajiban untuk menyelesaikannya di akhir tahun 2024. Harapan kami kiranya Bapak dan Ibu dapat melaksanakan pengadaan secara profesional dan bertanggung jawab, serta dapat menjaga integritas di dalam pelaksanaan pengadaan ASN sesuai dengan mekanisme yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Demikian Bapak dan Ibu, nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Deputi SDMA dan nanti Deputi uh, Bidang Mutasi Kepegawaian dari BKN. Jadi mohon Bapak dan Ibu kiranya bisa menyimak acara ini dengan seksama demi kelancaran pelaksanaan seleksi yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini selaku Sekretaris Kementerian Pan-RB atas sambutan sekaligus arahan Ibu. Mohon izin Ibu, kami lanjutkan ke acara sosialisasi pagi ini ya Bu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, peserta dan penyimak yang berbahagia memasuki acara berikutnya akan kami sampaikan arahan-arahan terkait kebijakan dan pelaksanaan pengadaan PPPK tahun 2024 oleh para narasumber. Arahan selanjutnya akan dipaparkan materi dari BKN yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Windianto yang mewakili Kepala BKN selaku Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian. Bapak Aris, monggo Bapak, waktu dan layar kami silakan kepada Bapak. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan sekali lagi puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi hari ini kita masih bisa bergabung dalam sosialisasi melalui video conference terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Saya mewakili Kepala BKN yang kebetulan saat ini sedang ada tugas lain untuk menyampaikan mekanisme terkait bagaimana nanti pengadaan P3K kita laksanakan. Mohon dibantu tayangannya, Mas. Apa yang kami sampaikan tentu saja mungkin akan lebih teknis karena nanti kebijakannya tentu saja akan disampaikan oleh Pak PLT Deputi SDM Kementerian Pan-RB. Baik, lanjut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan ASN terdiri dari PNS yang mengusulkan formasi dan mungkin sudah ditetapkan oleh Menpan adalah 548 instansi, P3K 605. Ini data terakhir, mungkin datanya bisa bergerak nanti Pak Deputi SDM yang pastinya. Tapi angka ini angka sementara yang kami peroleh. Jenis jabatan, ada jabatan pelaksana, jabatan fungsional, pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli muda. Ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024. Ini kebijakan besarnya. Lanjut. Nah, pelaksanaan P3K diselenggarakan oleh Panselnas dan Panitia Seleksi Daerah. Apa tugas Panitia Seleksi Instansi? Mohon maaf, bukan seleksi daerah, tapi Panitia Seleksi Instansi. Tugasnya adalah menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara berbasis SKET untuk pengadaan P3K.
berkoordinasi dengan BKN. Kemudian melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan P3K, dan mengumumkan hasil seleksi administrasi serta hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara yang sudah dilakukan untuk pengadaan P3K. Dan prosesnya ini tentu saja berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Panselmas dan dalam hal ini juga BKN untuk pelaksanaan tes berbasis komputernya. Lanjut. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan bahwa untuk P3K usia pelamar paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi kita masih mengacu pada PP 49 tahun 2018 di mana batas usia maksimal pelamar P3K adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun atau berhenti jabatan tersebut. Kemudian batas usia tersebut dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Mungkin diperhitungkan kalau 1 tahun kurang efektif ya bisa disesuaikan. Lanjut. Selanjutnya perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bagaimana alur dari pengadaan P3K tahun 2024 ini. Tahap pertama, instansi sudah melakukan rincian formasi pada SISN perencanaan dan sudah diverifikasi validasi. Kemudian sekarang ini dalam proses penetapan formasi oleh Menpan RB. Dan setelah ditetapkan formasinya atau ditetapkan rincian kebutuhan oleh Menpan RB, maka instansi bisa mulai melakukan pengumuman untuk pengadaan P3K tahun 2024. Dalam pengumuman tersebut, pelamar buat registrasi, buat akun dan registrasi pada SSCN. Jadi pengumumannya melalui SSC ASN juga, dan juga website masing-masing instansi. Beserta membuat akun dan registrasi, saya kira ini sudah biasa, dari Bapak Ibu di instansi sudah paham. Kemudian by system divalidasi data kependudukannya dengan Dukcapil. Dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Ini dilihat dari NIK-nya, apakah yang bersangkutan ini betul warga negara Indonesia, apakah statusnya memang bukan PNS, TNI atau Polri, dan seterusnya. Kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh panitia instansi, dan ini mohon perhatian pada saat seleksi administrasi ini merupakan tahapan yang paling penting, yang paling kritis, karena langkah selanjutnya tingkat kelancaran atau permasalahan yang muncul ditentukan pada betul atau tidaknya, valid atau tidaknya seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi instansi. Oleh karena itu kami mohon perhatian pada saat melakukan seleksi administrasi, mohon betul-betul diperhatikan dan dilihat betul dokumen pendukung yang diunggah oleh peserta atau pelamar. Kemudian setelah selesai seleksi administrasi, pengumuman ada masa sanggah, kemudian yang dinyatakan lolos mengikuti seleksi kompetensi berbasis CAT, mungkin ada juga yang tidak dengan CAT, dan setelah selesai diolah hasilnya dan diumumkan, dan terakhir adalah pengusulan penetapan nomor induk P3K dari instansi kepada BKN. Semuanya ini menggunakan aplikasi atau sistem, yaitu sistem seleksi calon ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Lanjut. Dan tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa instansi melakukan rincian formasi itu di SIASN, dan data formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan pada SCASN terintegrasi dengan layanan perencanaan kebutuhan SIASN. Jadi ini untuk menjamin data penetapan formasi konsisten dengan formasi di SCASN sampai penetapan usulan nomor induk P3K. Dan
dengan kita menggunakan layanan perencanaan kebutuhan SIASN, maka instansi tidak perlu lagi melakukan validasi formasi dan kualitas pendidikan ketika akan mengumumkan. BKN juga tidak perlu lagi melakukan verifikasi validasi karena memang sudah dilakukan dari pertama saat penyusunan rincian kebutuhan. Jadi pada modul layanan SSC ASN tahun 2024 terdiri dari layanan portal SSC ASN, layanan registrasi admin, layanan pendaftaran, layanan verifikasi, pengolahan nilai, helpdesk, dashboard, dan layanan terintegrasi. Termasuk di sana juga mungkin tersedia portal karir CASN. Ini yang sudah disiapkan BKN, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara untuk pengadaan calon ASN tahun 2024. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan ada tahap seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan P3K yang berbasis pada CAT. Seleksi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Ditambah lagi dengan seleksi wawancara berbasis komputer. Jadi wawancaranya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam komputer pada saat tes kompetensi juga. Lanjut. Jumlah soal, ambang batas, dan sebagainya saya kira tidak perlu saya sampaikan karena nanti bisa dilihat di keputusan Menpan terkait dengan seleksi atau pengadaan P3K tahun 2024. Perlu saya sampaikan seleksi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dilamar. Jadi kompetensi teknis akan mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku terkait dengan teknis dari jabatan yang dilamar. Misalnya perawat, ya teknis keperawatan, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi maupun orang lain maupun diri sendiri. Perlu dicatat, jadi walaupun fungsional, walaupun pelaksana, tetap membutuhkan kompetensi manajerial karena yang bersangkutan harus mengelola pekerjaan, mengelola orang lain, berhubungan dengan orang lain, dan juga mengelola diri sendiri. Jadi ini kompetensi manajerial masuk di dalamnya adalah untuk hal-hal tersebut. Bukan berarti non-struktural, berarti tidak membutuhkan kompetensi manajerial, tapi tetap saja walaupun non-struktural, non-manajerial tetap membutuhkan kompetensi manajerial dalam melaksanakan tugasnya. Lanjut. Nah, kompetensi sosiokultural, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita ketahui bersama, di mana negara kita adalah atau bangsa kita ini heterogen, pluralisme, maka seleksi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, dan lain-lain, termasuk emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Lanjut. Seleksi wawancara. Wawancara ini tidak wawancara verbal langsung antara pewawancara dengan pelamar atau peserta, tapi wawancara dibantu dengan komputer atau soal-soalnya dimuat di soal seleksi kompetensi pada saat dan dilaksanakan pada saat seleksi kompetensi juga bersamaan. Nah, seleksi wawancara berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta. Jadi tujuannya yang utama adalah menilai integritas dan moralitas dari para pelamar. Lanjut. Kemudian tahap selanjutnya setelah seleksi kompetensi akan dilakukan pengolahan dengan kriteria-kriteria yang diatur dalam atau kebijakan yang diatur oleh Menpan RB, oleh Pak Menteri melalui keputusan maupun peraturan Menteri Pan RB. Antara lain
pelamar dinyatakan lulus bisa jadi berdasarkan passing grade, tapi ada juga yang berdasarkan peringkat terbaik. Kemudian ketentuan kelulusan seleksi dan nilai ambang batas ditetapkan dengan keputusan Menpan atau Menteri, dalam hal ini Menpan RB. Bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Jadi kalau instansi mau mengajukan itu harus mendapat persetujuan dan penetapan dari Menpan RB. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi tersebut diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri. Instansi pembina JF dapat mengusulkan sertifikat kompetensi paling tinggi 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi bobotnya hanya 10% dari total nilai kompetensi teknis di luar wawancara dan kompetensi manajerial sosiokultural. Terakhir, untuk pengumuman hasil seleksi, setelah dilakukan pengolahan berdasarkan kriteria kebijakan yang ditetapkan oleh Menpan RB, maka pengumuman hasil seleksi pengadaan ASN dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai yang dilakukan oleh BKN. Pengumuman ini tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Jadi kalau rincian kebutuhannya untuk satu jabatan hanya 10, yang diumumkan lulus juga hanya 10. Yang lainnya misalnya memenuhi ambang batas, tapi tidak lulus, itu juga pengumumannya dinyatakan tidak lulus. Lanjut. Lanjut saja. Saya kira ini tidak terlalu penting. Lanjut. Saya kira dari saya cukupkan karena hal-hal yang data tadi saya kira tidak terlalu penting untuk dilihat. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga bagi Menpan RB yang sudah meminta Kepala BKN untuk menyampaikan materi dalam sosialisasi pengadaan P3K tahun 2024. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf dari Kepala BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris atas arahan petunjuknya terkait Kalau Pak langkah-langkah Menteri manggil kebijakan saya, yang harus saya jelasin disiapkan anugerah ASN kali. karena P3K tahun 2024. Hmm? Arahan selanjutnya akan disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan RB dengan Bapak Abba Subagja. Bapak Abba, Ya, jika siap. sudah siap layar, kami silakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Sesmen yang kami hormati, Pak Deputi Mutasi, Pak Aris, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Di tengah-tengah kesibukan teman-teman bisa bergabung. Ini wujud komitmen kita dan concern kita untuk mewujudkan sistem pengadaan yang berkualitas. Dan harapannya nanti hasil dari kegiatan pagi ini bisa disampaikan kepada pimpinan masing-masing, termasuk juga kepada para ASN dan juga masyarakat sekitar, ya, tentang kebijakan kita, baik secara kebijakan maupun teknis, terkait dengan pengadaan P3K tahun 2024. Di mana sebelumnya kami juga sudah menyampaikan terkait dengan pengadaan CPNS tahun 2024 kemarin. Nah, teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa dipelajari bahwa sesuai dengan mandat di Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara, saat ini kita sedang melakukan penyusunan untuk rancangan peraturan pemerintahnya. Namun demikian, untuk efektivitas pelaksanaan pengadaan, maka tim kami juga bersama instansi terkait, termasuk dengan BKN, sudah menyusun dan menetapkan Pak Menteri itu Permen 46 2024, termasuk instrumen pendukung untuk pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024. Ya, ada Kepmen 347 ya tentang mekanismenya, ada Kepmen 348
terkait dengan P3K guru dan juga nakes ya di 349. Nah, ini barangkali nanti yang harus teman-teman pelajari dan ini menjadi pedoman dalam rangka pengadaan P3K tahun 2024. Yang harapannya ini bisa dilakukan seoptimal mungkin. Nah, oleh sebab itu dari data-data yang sudah ada dan ini sudah kita hitung bersama dengan teman-teman BKN bahwa kita masih memiliki tenaga non ASN termasuk juga ex THK2 ya ex THK2. Nah, ini nanti yang menjadi dasar untuk konteks itu. Nah, untuk mengakomodasi itu maka pengadaan kita sesungguhnya sudah disiapkan juga sebanyak 2,3 juta walaupun dengan berbagai kendala dan hambatan yang dimiliki dan keterbatasan tidak bisa memenuhi itu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, upaya-upaya ini kan terus dilakukan, ya, termasuk bagaimana teman-teman non-ASN, ex-THK2, dan sebagainya itu juga tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PNS maupun P3K. Sehingga hasilnya itu berdasarkan data yang ada dari tahun 2021 sampai 2023 itu sudah 571.000 orang ya yang sudah menjadi aparatur sipil negara. Sehingga sisanya itu kurang lebih kita masih punya ya siap Pak. Siap ya. Ya. Kemudian dari nilai ini masih ada 1,7 juta lagi ya. Nah, oleh sebab itu, ini Bapak Ibu sekalian, kesempatan kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu sekalian seoptimal mungkin menyelesaikan yang 1,7 juta. Ya. Nah, ini penting. Nah, ini juga prinsip nanti mungkin yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa jangan sampai nanti penyelesaian tenaga non ASN ini bisa mengganggu pelayanan publik. Sehingga diharapkan tidak ada PHK secara massal gitu ya. Kemudian juga pendapatannya tidak berkurang, anggaran tidak bengkak dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah proses ini nanti harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada pengangkatan secara otomatis gitu ya, tapi melalui proses peraturan perundang-undangan. Yang harapannya nanti afirmasinya justru sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi aturan main yang harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ini saatnya kita untuk melaksanakan pengadaan untuk P3K di tahun 2024 ini, di mana sekarang masih dalam proses untuk seleksi pegawai negeri sipil, ya, calon pegawai negeri sipil. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa ini alurnya cukup panjang. Justru ini saya kira kita menjadi lebih selektif, kemudian kalau ada perubahan-perubahan juga kemarin, ya sebelum pengumuman dan sebagainya itu sudah bisa kita selesaikan. Dan harusnya ya tetap bahwa instansi pemerintah itu baik pusat dan daerah itu harus berpedoman kepada aturan-aturan main atau pedoman-pedoman yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Nah, harapannya teman-teman sekalian bahwa kualitas SDM kita itu semakin meningkat. Jadi bukan berarti bahwa P3K itu bukan kelas 2. Ya, tapi P3K kedudukannya itu dengan pegawai negeri sipil itu sama saja sesungguhnya. Karena rekrutmennya pun itu harus sama, ya harus sama. Sehingga sistemnya itu semakin diperkuat, sehingga tadi lemahnya sistem itu tidak bisa lagi penguatan yang dilakukan itu memunculkan adanya kecurangan, tindakan KKN dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu rekrutmen itu penting, maka itu akan berdampak kepada meningkatnya ekonomi, investasi, ya, tingkat pekerjaan, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, baik PNS maupun P3K, maka pemenuhan kebutuhannya itu tetap harus berdasarkan formasi. Dia harus tepat sasaran. Ya. Kemudian juga itu harus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya. Kemudian prinsip-prinsip dasar yang digunakan juga sama, ya. Dia harus betul-betul kompetitif, harus adil, harus objektif, transparan,
ya bebas KKN juga tidak dipungut biaya. Nah, harapannya tentunya pelayanan publik jadi bagus, SDM-nya berkualitas, profesionalismenya juga itu akan jauh meningkat. Ya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ini di nomor 1, 2 itu penting. Ya. Jadi nomor 1 dan 2 inilah yang menjadi fokus untuk kebijakan kita penyelesaian tenaga non-ASN. Ya, untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi guru dan tenaga kesehatan, harapannya ini harus diberesin, termasuk tenaga non-ASN. Jadi mungkin guru dan kesehatan juga ada bagian dari tenaga non-ASN. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, proses ini yang selalu kita jalankan saat ini. Nah, berarti teman-teman semua, usulan untuk kebutuhan yang sudah disampaikan, ini akan segera kami tetapkan. Dan mudah-mudahan nanti dari timnya Pak Suryo, ini dengan tim akan menyampaikan beberapa informasi, kapan Bapak Ibu akan mendapatkan penetapan untuk formasi P3K. Ya, sehingga nanti teman-teman akan kami undang gitu ya, kami undang seperti kemarin penetapan CPNS gitu, supaya bisa langsung mendapatkan penetapan untuk jenis jabatan, unit kerja, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, harapan kami adalah teman-teman yang pelaksana pun jabatannya itu supaya bisa disiapkan. Karena ini juga diharapkan akan mengakomodir tenaga-tenaga non-ASN yang lain, ya, selain yang terdata di dalam ASN. Nah, dengan demikian maka ini adalah komitmen yang harus kita jalankan karena sudah ada komitmen antara pemerintah dengan DPR, termasuk juga koordinasi dengan instansi terkait. Ya, di Kemendikbud karena dia ada guru, Kemenkes ada nakes dan sebagainya. Dan bahkan kita sudah melakukan rakor ya dengan teman-teman pusat dan daerah, ya khususnya teman-teman daerah bersama Kemendikbud, bersama Kemenkes guna mengoptimalkan ya formasi penyelesaian untuk tenaga non ASN. Nah, ini kurang lebih adalah penetapan formasi ya tahun 2024 khususnya untuk P3K. Jadi dari usulan-usulan yang sudah disampaikan itu, maka untuk P3K daerah itu ada 301.000 ya, 975 ya. Baik untuk guru, kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk P3K untuk instansi daerah itu ada 729.000 ya. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini penting nih ya sebagai dasar ya, catatan-catatan penting bahwa kita perlu mempersiapkan dan mengoptimalkan ya penetapan formasi yang kita siapkan. Nah, oleh sebab itu maka mungkin dalam waktu dekat tim BKN akan menyiapkan jadwal ya seperti kemarin sehingga teman-teman di tahapan kelima ini pengumuman tahapan kedua ini untuk pengumuman itu mungkin bisa nanti dilaksanakan ya supaya nanti prosesnya itu bisa kita laksanakan di tahun ini. Nah, selain itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka mekanisme pun nanti harus didasarkan kepada regulasi yang sudah kita siapkan. Dan ini Pak Menteri juga sudah menandatangani beberapa keputusan ya terkait dengan mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Di mana bahwa pada prinsipnya tidak ada istilah tidak ada seleksi. Tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis. Tapi teman-teman itu wajib mengikuti seleksi. Ya. Nah, akan tetapi pelamar itu akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Berarti apa? Ini tidak menggunakan nilai ambang batas. Ya. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua ya, tenaga-tenaga non ASN itu untuk bisa mengikuti seleksi. Nah, yang paling penting itu kembali lagi ke pemerintah daerahnya. Harusnya tadi menyiapkan jabatan-jabatan bagi mereka yang sudah bekerja di instansinya. Nah, kemudian juga kami juga sudah membuat prioritas untuk pengisian ya, yang secara berurutan. Siapa saja yang menjadi prioritas? Pertama, ex-THK2. Nah, diharapkan nanti ex-THK2 ini bisa ikut melamar ya, kemudian bisa ikut mengikuti seleksi. Yang kedua adalah non-ASN yang terdaftar dalam database non-ASN di BKN. Ya, itu sudah pasti. Nah, yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Karena banyak keluhan-keluhan dari teman-teman, kami sudah bekerja puluhan tahun gitu ya, tapi belum terakomodir dalam database
BKN, ya. Nah, oleh sebab itu harapannya siapa saja yang mengikuti seleksi melalui mekanisme ini bisa mengisi lowongan formasi, ya. Dan yang di luar itu nanti bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K yang paruh waktu. Jadi tidak perlu khawatir. Kenapa demikian? Perubahan status ini jadi penting. Karena Desember 2024 ini tidak boleh lagi ada statusnya non ASN, gitu ya, non ASN. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman Pemda khususnya melihat prioritas-prioritas ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini khusus Kepmenpan 349, ini mekanisme seleksi P3K untuk kesehatan. Ya. Ini pun sama, nanti pelamar yang dinyatakan lulus itu yang berperingkat terbaik. Ya. Kemudian pengisian formasi ini juga diprioritaskan secara berurutan bagi siapa saja. Yang pertama adalah pelamar dengan kualifikasi diploma 4 bidang pendidik tahun 2023. Ini ingin kita beresin. Ya. Jadi kemarin ada beberapa masalah pengangkatan untuk bidang pendidik ini, sehingga kesempatan di tahun 2024 ini sesuai koordinasi kami dengan Kemenkes dan BKN, itu kita beresin di tahun 2024. Untuk selanjutnya ada XTHK 2, kemudian ada non-ASN dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja. Nah, ini bagi JF dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis, maka pengalamannya itu dapat dihitung sejak kapan? Itu sejak menempuh dokter spesialis dan atau dokter subspesialis. Supaya tidak dirugikan. Karena itu bagian dari pengembangan kompetensi bagi teman-teman yang sekolah dokter spesialis. Karena dokter spesialis itu selain sekolah, dia juga sambil bekerja. Ya, sehingga itu dapat menunjang. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu ini adalah solusi kita dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah, ya, di instansi daerah. Nah, di instansi daerah juga sama, pelamar itu dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Nah, ini pengisian formasinya ini diprioritaskan bagi siapa? Yang pertama adalah pelamar prioritas, ya. Sebagaimana dulu yang memang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi guru. Ya, kemudian ada guru XTHK 2, dia yang terdaftar tapi dengan catatan aktif mengajar di instansi pemerintah. Karena ada juga yang mereka terdaftar tapi sudah tidak aktif lagi mengajar. Nah, berarti ini dia tidak punya lagi kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan prioritas di kebijakan Kepmenpan 348. Ya. Kemudian juga guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dengan catatan dia aktif mengajar. Kemudian kesempatan juga diberikan bagi potensi-potensi guru yang memang lulusan pendidikan profesi guru, ya, yang menjadi target prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, jika terdapat pelamar prioritas yang berasal di luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, maka ini harus disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru dari kepala instansi atau lembaga yayasannya. Ini penting Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan sampai nanti pemerintah yang disalahkan melalui proses ini. Karena apa? Banyak sekolah swasta yang akhirnya dia kehilangan guru-guru terbaiknya. Nah, makanya kalau ada izin, berarti kita punya asumsi bahwa gurunya itu sudah terpenuhi di swasta itu. Ya, sehingga nanti tidak ada persoalan di kemudian hari. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, maka dia akan mendapatkan nilai paling tinggi, ya sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ini berarti linearitas itu akan terkait dengan kapasitas yang bersangkutan, kompetensi yang bersangkutan. Karena itu adalah wujud pengakuan bahwa orang itu kompeten. Nah, selanjutnya ini juga yang penting, semuanya sama bahwa pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi itu akhirnya juga dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, harapannya bahwa mekanisme seleksi P3K ini bisa mengakomodir sebanyak mungkin
kuota untuk non-ASN. Jadi prioritas di dalam 3 Kepmen ini adalah untuk mereka yang memang statusnya sudah non-ASN. Sudah non-ASN di instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah. Nah, oleh sebab itu ini sudah kita rangkumkan bahwa prioritas secara berurutan itu, ya, baik guru maupun tenaga kesehatan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Namun, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seleksi ini tetap menggunakan CAT-nya BKN, ya, tapi dengan kelulusan terbaik. Dan yang paling penting, ketika kemarin itu ada teman-teman yang kekurangan pengalaman, kami yakin bahwa di tahun 2024 ini, mudah-mudahan pengalaman 2 tahunnya itu sudah rata-rata terpenuhi, ya. Rata-rata terpenuhi. Karena kemarin itu baru 1 tahun dan sebagainya. Sehingga pengalaman di bidang kerja itu, ya, sesuai dengan kompetensi jabatan itu, yang minimal 2 tahun itu mudah-mudahan bisa terpenuhi untuk jabatan fungsional ahli pertama dengan terampil. Ya, dengan terampil. Jadi terampil itu bisa secara keseluruhan, tapi yang untuk keahlian itu untuk hanya ahli pertama. Tapi bagi mereka yang akan masuk ke jenjang ahli muda, maka minimal itu dia harus 3 tahun, ya. Kecuali bagi jabatan fungsional dosen, ya, pengawas sekolah, maupun jabatan fungsional bidang kesehatan. Nah, yang dimaksud aktif bekerja di instansi pemerintah itu selama paling kurang 2 tahun berturut-turut, ya, pada saat melamar. Berarti dia bisa di satu tempat atau tempat lain, tapi dia bekerja secara berturut-turut. Nah, namun demikian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mereka itu tetap prinsipnya bisa melamar dengan formasi yang ada itu. Nah, apabila tidak dapat mengisi formasi, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan mekanisme nanti diatur oleh instansi masing-masing. Ya, berapa gaji yang mereka atau penghasilan yang mereka terima, kemudian kebutuhan kompetensi mereka untuk mengisi waktu di pekerjaan ini kira-kira akan diberikan berapa lama, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kemarin juga kita sudah sampaikan bagaimana kebutuhan PNS baik untuk umum maupun yang khusus. Nah, sementara yang P3K ini jika masih terdapat formasi yang kosong, ya, dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi seperti optimalisasi, ya, di sini, ya. Lokasi kebutuhan yang berbeda. Kemudian tetap dia berperingkat terbaik di jabatan itu. Jika instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, maka pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tadi. Jadi di awal itu, instansi itu seharusnya sudah merencanakan, ya, apa-apa yang harus mereka lakukan. Dan ini barangkali Bapak Ibu menjadi catatan penting juga, ya, bagi baik pelamar maupun bagi para pengelola, ya. Jadi apabila pelamar itu melamar lebih dari 1 instansi dan pengadaan satu jenis jabatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, dia dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mohon ketika seleksi administrasi itu, panitia itu betul-betul bisa mengamati dan menelaah dengan baik, ya, secara selektif, ya. Yang kedua nih, ya, disampaikan juga kepada para pelamar bahwa pelamar dilarang membantu dan atau melakukan kecurangan, ya. Pada saat apa? Pada seluruh tahapan pengadaan. Kalau di administrasi saja dia sudah buat kecurangan, dia termasuk kena. Karena kita sebutkan pada setiap tahapan, ya. Kalau dia terbukti apakah dia membantu melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh lagi melamar pada penerimaan ASN. Jadi tidak ada periodenya nih. Kalau dia curang, berarti bisa saja NIK-nya itu akan terkunci, ya. Ini selanjutnya dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau P3K, kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan pun dikenai sanksi tidak boleh melamar, ya, pada penerimaan ASN untuk 2 periode tahun anggaran, ya, pengadaan pegawai ASN tahun berikutnya. Jadi ini penting, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, supaya kita tidak menutup peluang bagi mereka yang hebat dan ingin menjadi aparatur sipil negara,
Tapi karena persoalan 3 ini dia akhirnya tidak bisa ikut. Nah, oleh sebab itu kami ingin sampaikan bahwa kepada teman-teman semua, para pengelola, lakukanlah proses pengadaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi temuan-temuan ya yang menyebabkan nanti mengganggu aspek integritas dan moralitas kita dalam sistem pengadaan. Jadi kita betul-betul harus menjaga dan memiliki komitmen menjaga integritas dan moralitas dalam sistem pengadaan. Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait juga dengan teman-teman yang non-ASN, di mana sudah ada namanya dan sebagainya, sudah ada pendidikannya dan sebagainya, mohon antara orang, kualifikasi dan jabatan unit kerjanya itu disinkronkan. Ya, jangan sampai nanti tidak sinkron gitu. Jadi orang aja ternyata kualifikasinya berbeda, akhirnya juga dia nggak masuk. Ya, jadi ini kesalahan jadi bukan di kami sesungguhnya jadinya. Ya, nah oleh sebab itu tolong kualifikasi jabatan dan unit kerja itu dicermati sekali. Ya. Kemudian tahapan seleksi ini harus diikuti. Ya jangan sampai Bapak Ibu ternyata tahapan seleksi sudah berjalan, minta perubahan ini, itu, dan sebagainya. Karena kita tidak akan akomodasi lagi. Karena ini akan mengganggu proses tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh teman-teman BKN. Ya, jadi teman-teman BKN ini juga tergantung kepada kebijakan yang sudah kita lakukan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik ya dengan BKN ya sehingga tidak lagi nanti ada dalam perjalanannya perubahan ya, afirmasi dan sebagainya ya. Kemudian juga harus memperhatikan alokasi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang jika ada di sana. Nah, oleh sebab itu proses-proses ini barangkali yang nanti harus dijalankan oleh teman-teman semua. Ya mungkin nanti dari timnya Mas Surya kami persilahkan nanti untuk menyampaikan beberapa hal penting ya terkait dengan bagaimana proses penyerahan nanti untuk apa namanya teknis untuk penyerahan formasi bagi teman-teman. Mohon nanti supaya bisa dijelaskan secara detail sehingga nanti teman-teman daerah khususnya yang jauh bisa mempersiapkan. Dan nanti pada forum itu kami juga akan berikan kesempatan teman-teman sekaligus berkonsultasi ya Mas Suryo ya. Jadi ada kesempatan untuk konsultasi dengan tim Mas Suryo nanti sudah siap-siap nanti untuk kita siapkan mejanya. Jadi sekaligus saja apabila hal-hal teknis yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung pada forum ketika ketemu di Hotel Sahid. Kemudian bagi teman-teman Papua mungkin juga akan ada waktu khusus. Nanti mungkin Mas Suryo akan menjelaskan dengan tim. Saya kira itu Mas Yoga beberapa poinnya yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan dari tim teknis untuk menyampaikan hal-hal yang teknis selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada kekurangan dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan kebijakan pengadaan P3K tahun 2024. Bapak, ini merupakan informasi yang sangat ditunggu-tunggu Pak oleh instansi pemerintah dan masyarakat tentunya Pak. Semoga kebijakan-kebijakan ini bisa diimplementasikan sesuai dengan prinsip dan amanat undang-undang yang tadi telah disampaikan oleh Bu Sesmen. Bapak Ibu sekalian hadirin yang masih fokus dalam sosialisasi, yang terakhir dan tidak kalah penting tentunya, marilah kita simak informasi dan arahan dari Bapak Surya Hidayat selaku PLT Asdep Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Kepada Mas Suryo, Mas, waktu dan layar kami serahkan kepada Mas Suryo. Tes sudah terdengar ya. Mas juga terima kasih, mohon izin Pak Deputi SDM, Pak Deputi Mutasi, Bu Sesmen yang kami hormati, mohon izin. Ada beberapa hal. Kami rangkum pertanyaan, mungkin kami coba untuk menyampaikan salah satunya bagaimana pelamar prioritas itu apa, lalu apakah teman-teman yang tidak terdata di database PKN bisa melamar. Nah, ini saya izin sedikit Mas Yoga sebelum ke teknis untuk penyerahannya. Ini Mas Yoga, saya bisa share screen nggak? Baik Pak, kami siapkan dulu.
Sudah bisa Mas Ira untuk share screen? Terima kasih. Ini bakat juga masuknya ini jadi MC. Sudah terlihat, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian oleh Pak Deputi. Yang pertama, eh, pelamar prioritas apa itu pelamar prioritas? Prioritas itu ada untuk formasi guru, lalu ada untuk formasi tenaga kesehatan. Nah, pelamar tenaga kesehatan ini menyisakan persoalan tahun lalu kita coba selesaikan di tahun 2024 ini yang menjadi prioritas. Salah yang tahun lalu menjadi apa namanya persoalan lalu kita selesaikan di 2024 itu menjadi prioritas. Itu ada D4 bidang pendidik yang dinyatakan lulus lalu kemudian tidak bisa melanjutkan kelulusannya. Lalu kemudian untuk guru itu ada pelamar prioritas masih menyisakan P1. Nah, P1 ini terakhir 2024, 2025 sudah tidak ada lagi untuk prioritas yang P1 ini. Ini tahun 2024 terakhir. Nah, lalu untuk yang berurutan berikutnya, skala prioritas XTHK2 terlebih dahulu secara kelulusan nanti, lalu kemudian ada non-ASN yang terdata di database BKN, lalu apabila formasi masih kosong akan diisi kelulusannya oleh non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, keempat ini dengan catatan harus aktif. Jadi tidak bisa kalau tidak aktif sudah tidak diperkenankan karena dianggap sudah tidak ada kebutuhan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah yang tidak terdaftar di database BKN bisa melamar? Bisa. Poin nomor 4, non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, teman-teman ini bebas melamar sebagai bagian dari solusi untuk penyelesaian non-ASN. Nah, apabila teman-teman yang sudah melamar dan mengikuti tahapan seleksi sampai akhir, lalu kemudian teman-teman non-ASN ini tidak mendapatkan formasi, ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, seperti apa P3K paruh waktu? Amanat undang-undang akan disusun PP, lalu akan disusun permen. Nah, kita tunggu, ini sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat PP dan Undang-Undang 20 akan segera keluar. Lalu berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sejak hari ini kita sosialisasikan tanggal 30, lalu berikutnya kami undang Bapak Ibu sekalian, mungkin ada surat berikutnya untuk tindak lanjut dari sosialisasi ini untuk dilakukan penyerahan atau pengambilan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan P3K. Nah, akan dilakukan tanggal 30 di Gerhadi Syahid Jaya seperti biasa seperti CPNS waktu itu. Lalu kemudian khusus teman-teman di Papua akan dilakukan pada tanggal 2 September di Hotel Claro Makassar supaya tidak terlalu jauh. Sekaligus kita juga akan melakukan Monef termasuk yang seleksi guru. Nah, lebih teknis Bapak Ibu untuk diskusi dan sebagainya. Nah, ini tim PSI dari kami sudah ada. Lalu untuk pusat bisa dengan saya atau dengan Mas Wada, Mbak Maudi, lalu dengan Papua yang Papua ada Mas Haris, ada juga Mbak Fatimah untuk Sulteng dan beberapa daerah di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian di daerah mestinya sudah paham dengan PSI kami. Nah, bisa komunikasi langsung atau kita tunggu diskusi di Hotel Sahid supaya lebih bebas kita diskusinya seperti apa penyelesaian ASN ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Mas Yoga kami kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi nanti kami tunggu Bapak Ibu sekalian untuk pengambilan keputusan Menteri terkait dengan penetapan formasi P3K 2024. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya. Selanjutnya Bapak Ibu kami ingatkan sekali lagi bahwa untuk mencatat waktu dan tanggal penyerahan Kepmen tentang penetapan formasi PPPK. Bahwasanya juga tadi sudah disampaikan arahan dari Pak Deputi, formasi PPPK sudah ditetapkan dan sudah siap dibagikan kepada Bapak Ibu sehingga perubahan sudah tidak dimungkinkan lagi dan Bapak Ibu juga tergantung timeline PKN tergantung dengan pembagian Kepmen ini. Semoga bisa dicermati dan menjadi pegangan Bapak Ibu ya dalam melaksanakan pengadaan P3K ke depan. Bapak Ibu, saya barusan mendapatkan informasi bahwasannya
terkait kebijakan mekanisme seleksi PPK ternyata sudah tersedia pada JDI Haminpan. Bapak Ibu bisa akses semudah membuka gadget masing-masing, lalu ketik di Google dengan kata kunci JDI Haminpan, kemudian masukkan kata kunci Kepmen 347, Kepmen 348, atau Kepmen 349 pada laman jdih.menpan.go.id. Materi narasumber nanti akan kami olah terlebih dahulu sebelum didistribusikan melalui website menpan.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa pantengin terus website kami untuk mengintip informasi-informasi terbaru terkait pengadaan ASN maupun menunggu materi dari narasumber yang akan kami unggah di sana. Detail informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan penanggung jawab regional atau PIC instansi kami masing-masing, termasuk juga jika ada pertanyaan pada kebijakan mekanisme seleksi PPPK, Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan para PIC kami di Pokja Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur atau nama kerennya Pokja Formasi. Nah, atau bisa juga dikonsultasikan pada nanti pertemuan penyerahan Kepmen di Jakarta dan di Makassar. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, maka selesailah acara sosialisasi kebijakan pengadaan PPK tahun 2024. Menutup acara ini, kami berterima kasih atas partisipasi dan kehadiran yang tertib dari Bapak Ibu sekalian. Jika sekiranya ada penyampaian ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mewakili tim menyampaikan mohon maaf. Semoga diberikan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan ASN kita semua tahun 2024. Yura, doakan kita. Success doesn't work unless we do. Semangat dan sukses Bapak Ibu. Eva Intan makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri acara siang ini Bapak Ibu. Sampai jumpa di Jakarta minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.